Umat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa telah memimpin kita melewati hari-hari yang penuh perjuangan ini. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan umat Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi pergumulan kita bersama. Sebagai keluarga Allah, mari kita terus tingkatkan keimanan kita kepadanya. Untuk itu, marilah bersama keluarga di rumah masing-masing kita berdiri untuk beribadah kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari jemaat kita buka ibadah ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirilah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita dengar bersama pembacaan Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 7. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan hadir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat bait 50A, bait 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh menuntun dan memimpin kami, agar dalam perjalanan hidup ini bukan kuat dan hebat kami yang kami andalkan, tapi kuasa-Mu yang kami andalkan dan agungkan dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar, lalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Amin. Umat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab. Pertama Korintus, pasal 7, ayat 10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menikah adalah hal yang biasa dalam hidup manusia. Alkitab katakan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Salah satu tujuannya adalah mereka hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga. Menikah merupakan berkat Allah kepada manusia. Hal yang harus kita pahami bersama bahwa kita menikah dengan orang yang tak sempurna. Nah, kalau pasangan kita tidak sempurna, kita harus mengerti, memahami pasangan hidup kita. Nah, kalau dia sempurna, dia tidak akan menikah dengan kita. Dia akan menikah dengan orang lain dalam kehidupan ini. Nah, karena itu, menikah dengan orang yang tak sempurna, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hidup perkawinan kita. Menikah adalah peristiwa yang berlangsung mempersatukan dua insan dalam bahtera rumah tangga. Allah menetapkan pernikahan itu sebagai sebuah ketentuan yang tetap sampai maut yang menjemput. Artinya, orang-orang yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri tidak boleh memisahkan mereka. Namun, kalau kita lihat tren belakangan akhir-akhir ini di media massa, kita sangat terkejut dengan berita tentang ramainya perceraian. Baik Protestan maupun non-Kristen, perceraian banyak terjadi. Apakah itu terjadi karena mereka tidak tahu bahwa perceraian itu menyakitkan dan melangkahi ketetapan Allah? Tidak. Orang-orang yang bercerai itu benar-benar terluka. Kalau mereka sudah memiliki anak dalam perkawinan mereka, luka itu juga menyakiti hati anak-anak mereka. Tetapi mengapa mereka justru melakukan perceraian? Kalau mereka tahu akibat buruk yang ditimbulkan dari perceraian itu. Kita tidak tahu apa alasan dari mereka yang mengambil keputusan untuk bercerai. Nah, sebagai orang-orang yang sudah lama menikah dalam hidup berumah tangga, kita tahu bahwa janji untuk membentuk rumah tangga dan saling setia satu kepada yang lain sampai maut yang menjemput mudah untuk diucapkan, tetapi berat untuk dipertahankan. Kita katakan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mendorong kita agar terus bertekad menjaga kelanggengan rumah tangga meskipun ada banyak badai dan kesulitan yang dihadapi. Kunci keberhasilan dan ketahanan dari rumah tangga itu terletak pada dua hal, yakni orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu bertindak dengan bijaksana. Mereka suka mendengar dan melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Ajaran dan kehendak Tuhan adalah dasar yang kokoh, di mana kita boleh membangun rumah tangga dan hidup kita sekaligus merupakan jaminan untuk memiliki hidup yang sejahtera dan berkecukupan. Firman dan ajaran Tuhan ini disediakan untuk semua orang. Tetapi untuk memperoleh firman itu, dua hal
dituntut dari kita, yakni mendengarkan, tapi tidak hanya mendengar, melakukan di dalam kehidupan ini. Mendengar firman Tuhan dan melakukan merupakan dua hal bagian dari satu kenyataan yang tidak bisa dipisahkan. Rumah tangga banyak hancur, mereka bercerai dan menikah lagi, bukan karena mereka tidak tahu dan kenal firman Tuhan. Tidak. Justru paling rajin beribadah, malah ada di antara mereka yang bercerai justru di bulan yang suci. Seperti saat ini. Rumah tangga mereka hancur karena mereka hanya mendengar saja dan tidak mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Menjadi nyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa tidak cukup kalau kita hanya mendengar firman Tuhan. Kita justru harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Dalam ilmu komunikasi ada 4 hal penting, yakni berbicara, membaca, menulis, dan mendengar. Orang biasa berpikir bahwa untuk bisa berbicara, membaca, dan menulis orang harus belajar. Satu-satunya yang tidak perlu dipelajari adalah mendengar. Pendapat ini keliru. Untuk bisa mendengar, orang juga perlu belajar. Sebab ada orang yang memang mendengar, tetapi apa yang dia dengar itu tidak turun sampai ke hati. Dia dengar dari telinga kiri langsung keluar telinga kanan, masih mending. Kalau dengar telinga kiri, keluar lagi di telinga kiri, itu namanya mental. Pipa yang menghubungkan antara telinga dan hatinya tersumbat. Itu sebabnya firman Allah yang dibaca, dia tulis dan dia dengar tidak pernah singgah di hati. Hatinya menjadi keras, hatinya beku seperti batu. Kita harus belajar sungguh-sungguh untuk mendengar satu sama lain. Dan bersama-sama ambil waktu khusus dalam sehari untuk mendengar suara Tuhan. Ingat, mendengar satu sama lain secara benar dan bersama-sama mendengar suara Tuhan sangat penting demi kelangsungan hidup rumah tangga dan perkawinan kita. Nasihat untuk mendengar dengan benar itu sulit. Kalau kita sedang membicarakan satu rahasia, kita sering berkata, hati-hati ya, kalau tembok-tembok ini ada telinganya. Jadi, apa yang kita bicarakan di sini juga harus habis di sini. Tembok punya telinga, itu bisa betul. Tetapi ada hal lain yang lebih tepat, yakni telinga juga punya tembok. Yesus bilang, sebelum kita lihat selumbar di mata saudara, kita harus lebih dahulu mengeluarkan balok yang ada di mata kita. Sekarang kita tambahkan satu kebenaran lagi. Kalau suami istri mau saling mendengar dengan benar, dan bersama-sama mendengar suara Tuhan, maka mereka harus siap untuk meruntuhkan lebih dahulu tembok-tembok yang ada di dalam telinga mereka. Kita harus berusaha sungguh-sungguh merubuhkan tembok-tembok yang ada dalam telinga masing-masing, supaya apa yang kita dengar satu sama lain, dan yang kita dengar dari Tuhan, bisa turun sampai ke hati. Dan kalau hati sudah dikuasai oleh suara Tuhan, maka tangan, kaki, mulut, dan seluruh anggota tubuh lainnya akan bertindak secara benar dan terpuji. Kita harus tutup telinga kalau dengar cerita perceraian, dan siap buka telinga kalau Tuhan mulai bicara. Jangan bikin terbalik. Banyak rumah tangga yang lebih suka dengar berita-berita yang tidak baik dan menutup telinga dan hati dari firman Tuhan. Tetapi mendengar saja tidak cukup. Setelah mendengar, kita harus melakukan apa yang didengar dari firman itu. Sama-sama dengar, sama-sama lakukan, tidak bisa dipisahkan. Banyak kali terjadi cekcok dalam rumah tangga karena yang muncul lain di bibir, lain di tindakan. Penyebabnya karena tidak mau mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukannya. Kita tidak bisa memisahkan mendengar dan melakukan. Kita harus menyatukan keduanya. Kalau mau rumah tangga kita tetap kokoh di tengah badai, ingatlah pesan firman Tuhan. Kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Perceraian merupakan pengkhianatan kepada Allah. Pengkhianatan akan kasih karunia Allah.
pengkhianatan akan janji di atas altar, ya dengan segenap hatiku, sehidup semati dalam suka dan duka. Karena orang menikah merupakan relasi seperti Kristus. Karena kita adalah gambaran Allah. Nilai-nilai yang harus melekat dalam perkawinan adalah kejujuran, kerendahan hati, saling menghargai, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan solidaritas. Mari jaga perkawinan kita dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, agar perjalanan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat di dalam damai dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menegur kami, untuk menjaga bahtera rumah tangga yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan ini, dan biarlah apa yang dipersatukan oleh Allah tidak diceraikan oleh manusia. Dan biarlah kami boleh membangun hubungan komunikasi suami dan istri, orang tua dengan anak. Biarlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harmonis di dalam kehidupan ini. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan bersama kami dalam kehidupan berbangsa, bernegara, yang akhir-akhir ini mengalami pandemik yang cukup luar biasa. Ada banyak kepanikan, ketakutan, kecemasan, keraguan, kebimbangan dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan kuatkan iman percaya kami, agar dalam perjalanan hidup ini bukan kuat dan hebat kami yang kami andalkan, tapi biarlah kuasa-Mu dan nama-Mu lah yang kami andalkan dan menjadi sandaran bagi kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, terutama bangsa negara kami, pemerintah kami, Tuhan beri hikmat agar keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Berkati para medis yang menangani untuk pemulihan, biarlah Tuhan yang menopang dan menolong. Aparat keamanan TNI dan Polri, agar stabilitas negara kami boleh stabil dan kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri sehingga kami masih bisa untuk beribadah kepada Tuhan, menghampiri tata-Mu yang kudus. Kiranya kehidupan yang kami jalani ke depan tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki iman bahwa Tuhan yang kami sembah tetap berkarya, tetap menolong dan memimpin kami, dan tidak pernah membiarkan kami. Kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan yang menjadi satu-satunya sandaran kami di dalam kehidupan ini. Yang sakit Tuhan lawat, biarlah di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pengharapan, ada kekuatan, bahwa mereka tidak sendirian, tapi masih ada tangan Tuhan, kasih Tuhan, yang akan menyembuhkan dan memulihkan dalam kehidupan ini.
yang berduka ditinggalkan kekasih-kekasih mereka. Tuhan beri penghiburan, memberikan kekuatan di iman bahwa ada Yesus yang memberi penghiburan, kekuatan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan diperbuat. Kiranya Tuhan memberi pengharapan kepada mereka. Masih ada harapan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong di dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah kami, masih banyak kami doa dan pinta, namun kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami mempertaruhkan kehidupan kami sepanjang malam ini. Hanyalah ke dalam tangan Tuhan, supaya besok kami boleh bangun untuk melakukan segala aktivitas kami dalam kehidupan ini. Dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, maka kami mohon kiranya persembahan yang Bapak dan Ibu berikan baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya dapat diserahkan ke majelis jemaat di sektor masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening BNI nomor 11760924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Terima kasih. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 305C, bait 1 dan 4. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, walaupun kami masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, namun Engkau selalu setia kepada kami dan terus menjaga dan menolong kami dalam melewati pergumulan ini. Saat ini, kami memberikan persembahan syukur kami dalam ibadah keluarga ini. Berkatilah persembahan syukur kami ini, serta berkatilah kami masing-masing dalam menjalani hidup kami ini. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan sumber berkat, kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah keluarga malam hari ini akan berakhir, namun kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan berakhir.
Mari teruslah mengandalkan Tuhan dan teruslah berharap pada Tuhan serta melaksanakan firman-Nya sehingga kita dan keluarga kita selalu berada dalam damai sejahtera Tuhan. Marilah umat Tuhan berdiri untuk memuji Tuhan dari Gita Bakti 252 bait pertama dan yang kedua. Berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.